Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sengaja mendatangi sebuah kantor Yayasan Joksin Lawas yang ada Joksin Lawas Indonesia ya, yayasan ya, yang ada di Jogja, bagian barat. Jalan apa mas? Jalan Wahid Hasim, Jalan Wahid Hasim ya, nomor 95, ya, Noto Prajan. Noto Prajan, Yogyakarta ya. Kali ini saya bertemu dengan para petingginya yang ada di sini. Langsung saja akan memberi penjelasan Mas Danang Arianto dan Mas Ervian ya, sebagai ketua yayasan, dan Mas Danang dari lawyernya LBH ya. Oke. Mas siapa dulu nanti? Mas Ervian dulu ya. Ya, monggo Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa kumpul ya, dalam rapat apa ini istilahnya, rapat terbatas antara pengurus yayasan dengan LBH-nya yayasan juga, yaitu LBH Yayasan Joksin Lawas Indonesia. Ada beberapa masalah atau sesuatu yang memang hari ini kita sampaikan atau mungkin akan kita buat semacam klarifikasi, bahwa kemarin itu ada peristiwa yang viral gitu ya, ada mobil yang kemudian ada tulisannya Joksin Lawas apa ya, Joksin Lawas Hijrah itu. Terus kemudian setelah itu viral ya kan, ada beberapa akun kemudian juga memviralkan klarifikasi itu. Alhamdulillah sebenarnya itu baik, karena dia mungkin bukan anggotanya atau apa ya, tapi cuma terjadi permasalahan ketika ada beberapa akun ketika mengupload atau nge-share itu untuk kemudian diviralkan, dia mempunyai caption yang bahwa itu ada hubungannya atau menyebut-nyebut Yayasan Joksin Lawas Indonesia. Padahal itu sangat berbeda ya antara kita dengan yang lain, dan mungkin malah justru caption itu tulisannya itu hampir sama atau hampir persis ya dengan pemberitaan kita ketika kita sawalan dulu. Pas kita sawalan di pondok kita, terus kemudian ada tulisan wartawan juga. Nah, salah satunya kan profil dari Yayasan Joksin Lawas Indonesia itu. Sepertinya cuma asal comot dimasukkan. Dia pikir, mereka pikir itu bahwa kita ini jadi satu atau mereka adalah bagian dari kita. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Pernah bahkan di tulisan yang kalau utuh di berita pasawalan berapa bulan yang lalu itu, 1,5 bulan mungkin ya, 1,5 bulan yang lalu itu, kita jelas menyatakan bahwa yang namanya Yayasan Joksin Lawas Indonesia itu ya berdiri di kaki sendiri. Kemudian memang banyak perkumpulan atau organisasi mengatasnamakan atau mempergunakan nama Joksin juga, Joksin Lawas juga. Tapi sebenarnya kalau yang Joksin Lawas Indonesia atau Yayasan Joksin Lawas Indonesia itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Ya, walaupun namanya sama, tapi secara organisasi, kepengurusan, keanggotaan, kegiatan, visi misi dan sebagainya tidak ada kaitannya sama sekali. Sehingga ketika jadi Yayasan Joksin Lawas Indonesia tadi katut tulis, padahal itu terus kemudian seakan-akan dihubungkan bahwa mereka itu bagian dari kita. Nah, ini tentu saja saya pasrahkan kepada LBH, karena kita punya LBH Joksin Lawas Indonesia juga, untuk mencoba menerangkan kepada masyarakat bahwa itu perlu diklarifikasi. Nah, rapat sore ini itu intinya adalah hal itu. Nah, monggo nanti biar karena kita sudah masrahkan dari yayasan kepada LBH-nya, biar nanti yang ngurus ada LBH-nya. Kira-kira mengatakan. Begitu ya teman-teman, nanti
mungkin akan saya tinggal sebentar ya. Nah, saya persilakan untuk kemudian bisa ngobrol dengan Mas Argo sebagai wartawan untuk kemudian nanti bisa disiarkan kepada masyarakat. Karena kalau saya melihat tuh udah ratusan ribu yang nonton dari itu. Jadi ada ratusan ribu orang yang mungkin salah informasi. Ya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Ya. Kita mengatakan ya teman-teman juga ya. Ya. Matur nuwun, khairun nas alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sebelum jengkar, saya ingin bertanya, Yayasan Joksin Lawas Indonesia ini sudah ada AU-nya Mas ya? Sudah ada, sudah semuanya komplit. Komplit semua ya? Sudah sejak 25 tahun yang lalu. Ya, sudah legal artinya ya. Dan kita juga tercatat di Kesbangpol dan sebagainya. Semuanya kita lalui beberapa tahun yang lalu. Ya, otomatis kalau ada nama yang sama kan itu artinya kan yang punya AHU kan di sini kan. Iya, yang punya. Perbedaannya sebenarnya itu hanya tambah Indonesia itu, Pak. Oh gitu ya? Ya. Oh, iya. Oke, kalau gitu sekarang Mas Danang Arianto ini, gimana Mas Danang? Ya, ya. Terima kasih. Ini saya bacakan aja ya. Ya. Saya bacakan karena memang sebelumnya kita kemarin sudah diskusi sehingga kita memang sudah akan membuat pernyataan resmi dari dari LBH Yayasan Joksin Lawas Indonesia. Ya. Yaitu pemberitaan mobil bertuliskan Joksin Lawas Hijrah. Jadi menanggapi beredarnya pemberitahuan dan informasi di media sosial terkait diamankannya sebuah kendaraan berstiker Joksin Lawas ya, dalam kasus dugaan peredaran miras oplosan ilegal di wilayah Sewon, Bantul. Nah, bahwa oknum tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum itu tidak memiliki kaitan dengan dengan organisasi maupun kepengurusan di Yayasan Joksin Lawas Indonesia. Gitu. Kami menegaskan bahwa penggunaan atribut stiker ataupun nama Joksin oleh pihak tertentu tidak dapat otomatis dikaitkan dengan Yayasan Joksin Lawas Indonesia. Ya. Sebagai lembaga resmi yang berbadan hukum, karena kan memang kita sudah berbadan hukum ya. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang terdapat beberapa kelompok komunitas maupun organisasi yang menggunakan nama Joksin dengan berbagai versi dan identitas masing-masing. Namun demikian, Yayasan Joksin Lawas Indonesia merupakan yayasan resmi yang telah berbadan hukum, terdaftar dan diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ya. Kesbangpol, serta instansi yang terkait lainnya. Ya. Melalui kesempatan ini kami juga menghimbau kepada organisasi ataupun kelompok lain yang menggunakan nama Joksin agar lebih selektif lah dalam menerima dan membina guna organisasi. Tidak cukup hanya mengejar jumlah anggota yang banyak, keramaian semata, namun juga harus mampu menjaga moral, perilaku, dan arah pembinaan yang positif bagi masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari komitmen sebagai yayasan yang bergerak di bidang keagamaan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan bantuan hukum, Yayasan Joksin Lawas Indonesia itu terus berkomitmen Pak untuk membangun kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kita. Salah satu bentuk nyata dan komitmen tersebut adalah keberhasilan yayasan dalam membangun pondok pesantren yang berlokasi di wilayah Karang, Poncosari, Serandaan. Pondok pesantren tersebut saat ini menjadi pusat kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial masyarakat yang aktif menjalankan berbagai kegiatan setiap harinya, mulai dari pendidikan Al-Quran, tahfidz, pembinaan akhlak, keagamaan, kegiatan belajar untuk anak-anak dan remaja, kajian untuk masyarakat umum hingga pendampingan sosial bagi orang dewasa dan para lansia. Jadi hampir rata-rata tiap hari itu di pondok kita itu juga sudah rata-rata ada tiga rata-rata ada tiga aktivitas ya. Pagi Sekarang tiap hari. Iya, rata-rata tiap hari itu ada tiga aktivitas. Mungkin pagi itu untuk tahfidz, terus nanti sore pada TPA, terus rutin lah kegiatannya. Terus tiap malam darussa. Tiap malam itu darussa, tiap malam darussa.
dalam bidang keagamaan yayasan aktif melakukan pembinaan moral, Pak, dan spiritual masyarakat melalui kegiatan dakwah, pendidikan Al-Quran, pengembangan pondok pesantren, kajian keislaman, pembinaan generasi muda, hingga kegiatan keagamaan untuk masyarakat umum. Hal tersebut diwujudkan melalui keberadaan pondok pesantren At-Taqwa namanya, Pak. Jadi itu memang pondok pesantren yang memang mulai dari nol, dibangun dari dari kita, dari yayasan, mutlak dari yayasan, ya untuk ya tentunya dengan beberapa donatur yang aktif peduli terhadap pondok tersebut. Terus dalam bidang hukum, yayasan membentuk lembaga bantuan hukum dengan nama LBH Joksin Lawas Indonesia, yang selama ini aktif memberikan pendampingan advokasi, edukasi, dan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil